Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal dan tetap semangat. Pelaksanaan perkuliahan di program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan pada semester genap tahun akademik 2020-2021 masih dilaksanakan secara daring. Hal ini dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 dan mengikuti arahan peraturan dari pemerintah dan dari Universitas Kuningan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan oleh Universitas Kuningan. Pada sesi kali ini, kita akan melaksanakan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pengolahan citra bersama saya, Tito Sugiharto. Ini adalah profil dosen pengajar. Perkenalkan, saya Tito Sugiharto, pendidikan S1 dari Universitas Amikom Yogyakarta, S2 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini adalah beberapa sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ada sertifikat internasional untuk ACA, Adobe Certified Associate, MTA, Microsoft Technology Associate, MOS, Microsoft Office Specialization. Ditambah sertifikat nasional untuk kompetensi programmer dari BNSP. Sebelum memulai kontrak perkuliahan, saya mengingatkan kembali terkait dengan attitude atau sikap Anda akan menentukan kesuksesan Anda. Proses pembelajaran semester ini berjalan dengan daring. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah, sehingga apa yang akan menjadi capaian pembelajaran dapat tercapai dengan sangat baik. Kontrak perkuliahan mata kuliah pengolahan citra, kodenya adalah TINFCW 41, jumlah SKS-nya adalah 2, semesternya adalah genap, dosennya Tito Sugiharto, program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer, jumlah pertemuan 14 kali pertemuan, tahun akademik 2020-2021, kelas TINFC 2020-02. Mohon maaf, ini kelasnya adalah TINFC 2018-02 dan TINFC 2018-04. Waktu dan tempat perkuliahan untuk kelas TINFC 2018-02 hari Selasa jam 8.00 sampai dengan jam 9.40. Ruang di Ikhlas Uniku ACID. Untuk kelas TINFC 2018-04 hari Kamis jam 08.00 sampai dengan 09.40. Ruang di ikhlas.uniku.ac.id. Strategi pembelajaran. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan daring menggunakan ikhlas.uniku.ac.id, menggunakan pendekatan kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, pembelajaran dengan modul. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah melalui Zoom, Google Meeting, video, file yang diupload, tanya jawab melalui ikhlas, diskusi kelompok, dan penugasan. Bentuk perkuliahan e-learning menggunakan ikhlas 12-14 pertemuan, Google Meet 2 pertemuan,
UTS dan UAS menggunakan ikhlas 2 pertemuan. Untuk bobot penilaian, P ditambah Q ditambah 2 UTS ditambah 3 kali UAS dibagi dengan 7. Jadi nanti kita akan ada P itu adalah tugas individu, Q itu adalah proses pembelajaran atau tugas kelompok, ditambah 2 kali ujian tengah semester, ditambah 3 kali ujian akhir semester, kita bagi dengan 7. Ini adalah acuan penilaiannya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan A, maka minimal nilainya 81 sampai dengan 100. Bagi rekan-rekan yang ingin D, ya berarti antara 45 sampai dengan 50. Tata tertib perkuliahan. Mahasiswa mengakses perkuliahan sesuai dengan jadwal di ikhlas.uniku.ac.id. Mahasiswa mengakses materi setiap pertemuan. Nanti enrollnya saya hilangkan ya, jadi tanpa enroll bisa langsung mengakses. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen dengan menggunakan fasilitas chat yang ada di ikhlas. Mahasiswa mengerjakan tugas yang ada di ikhlas dan mengumpulkan kembali lewat ikhlas. Bukti kehadiran perkuliahan diambil dari ikhlas setiap pertemuan. Jadi nanti kita akan ada rekap absensi setiap pertemuan. Saya bahas sedikit terkait dengan konsep dasar pengolahan citra pada semester kali ini ya. Untuk deskripsi mata kuliah pengolahan citra ini akan membahas beberapa teknik pengolahan citra. Mata kuliah pengolahan citra merupakan mata kuliah lanjutan dari grafika komputer dan aljabar linier. Jadi salah satu prasyarat mengambil mata kuliah pengolahan citra, rekan-rekan harus sudah lulus di mata kuliah grafika komputer dan sudah lulus di mata kuliah aljabar linier. Lingkup bahasan mata kuliah ini adalah prinsip dasar citra digital, metode peningkatan kualitas citra, dan metode ekstraksi citra. Setelah mengikuti kuliah pengolahan citra ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar pengolahan citra sebagai sarana untuk penelitian yang lebih lanjut dalam bidang pengolahan citra. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menghasilkan sebuah proyek aplikasi perangkat lunak yang berhubungan dengan pengolahan citra. Output dari mata kuliah pengolahan citra ini banyak sekali yang dijadikan menjadi objek untuk penelitian di skripsi. Maka nanti dicermati untuk mendapatkan ide yang arahnya nanti ke arah skripsi. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis manfaat dari pengolahan citra digital dan menerapkan kompresi citra digital dalam bahasa pemrograman tertentu serta mampu menyajikan berdasarkan fakta. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya berikan sedikit penghantar saja ya terkait dengan pengolahan citra, posisinya ada di mana. Ada seorang ilmuwan namanya adalah Pavlidis. Beliau adalah seorang ilmuwan yang mempelajari cabang ilmu yang berhubungan dengan pengolahan data berbentuk gambar. Menurut Pavlidis, ini ada 3 bidang studi utama yang berhubungan dengan pengolahan data berbentuk gambar. Ada grafika, ada pengolahan citra, ada yang disebut dengan pengenalan pola. Untuk grafika dan pengolahan citra biasanya dipelajarin di jenjang sarjana. Untuk pengenalan pola biasanya dipelajarin di jenjang magister atau S2. Di kita sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya, kita mempelajari grafika komputer, kita mempelajari pengolahan citra juga. Nah, grafika komputer itu bertujuan menghasilkan citra dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, titik, kotak, dan lain sebagainya. Primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Nah,
Contoh, ini ada data deskriptif dengan grafika komputer menjadikan sebuah citra. Berbeda dengan pengolahan citra. Kalau pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Nah, jadi kalau citra, inputannya apa? Citra. Dengan cabang ilmu pengolahan citra menjadi citra yang baik. Citra yang baik ini selain dari kualitas visualisasi, bisa juga dari kualitas ukuran. Ini adalah pengolahan citra. Berbeda lagi dengan pengenalan pola. Kalau pengenalan pola mengelompokkan data numerik dan simbolik secara otomatis oleh mesin dengan tujuan untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Jadi kita ada citra dengan cabang ilmu pengenalan pola, ini citra yang baik ya, akan menjadi sebuah deskripsi objek. Ini adalah pengenalan pola. Baik, untuk sesi awal kontrak perkuliahan dan konsep dasar pengolahan citra, saya cukupkan sampai di sini dahulu. Minggu depan kita lanjut ke materi pengolahan citra lebih detailnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.